senang kembali bertemu dengan adik-adik semua ya. Serahin harap adik-adik semua sudah siap ya untuk mengikuti Sabtu Ceria pada sore hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita yuk sama-sama menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian ya. Serahin harap adik-adik semua menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya adik-adik. Apalagi lagu ini kan kita nyanyikan buat Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita melanjutkan lagi pujian kita, mari dulu yuk adik-adik kita semua berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan memberikan kami kesempatan pada sore hari ini bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah saya yang memimpin dan juga saya yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga adik-adik yang akan mendengarkan cerita firman-Mu pada sore hari ini. Berkati kami semua Tuhan, agar lewat ibadah pada sore hari ini Tuhan, kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk mari kita sama-sama yuk menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Ya adik-adik, apapun yang kita lakukan di dunia ini ya, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Jadi karena itu adik-adik, marilah kita sama-sama hati-hati dengan setiap apa yang kita lakukan dan perbuat, karena Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Harap adik-adik semua bisa menyanyikan lagu ini juga dengan penuh semangat ya adik-adik.
melihat apa yang kita lakukan. Ya adik-adik, nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Soraya harap adik-adik semua sudah siap ya. Oke, langsung silakan. Shalom, selamat sore adik-adik. Wah, semuanya masih bersemangat, masih bersuka cita tentunya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi semua akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan dari Tuhan, meminta hikmat Tuhan, sehingga kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Kita berdoa, ayo kita berdoa, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur sore hari ini kami anak-anak Tuhan boleh kembali beribadah bersama di Sabtu ceria. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bernyanyi bersama. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati juga Lauserini yang bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, pasti kita sering mendengar bahwa sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus menjadi garam dan juga terang bagi dunia, menjadi garam dan juga terang bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, akan tetapi mungkin seringkali kita bertanya-tanya, wah, saat ini saya masih kecil, saat ini saya masih seorang anak-anak, bagaimana mungkin saya bisa menjadi garam dan juga terang bagi dunia? Bagaimana caranya? Nah adik-adik, saat ini Lose mau bercerita tentang seorang anak yang walaupun ia memiliki keterbatasan fisik, ia mengalami disabilitas dari kecilnya, ia mengalami cacat fisik, ia mengalami kelumpuhan, tetapi akhir hidupnya ia boleh berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang di kota tempat ia tinggali. Bagaimana ceritanya? Nah adik-adik, nama anak tersebut ialah Tomo. Tomo sejak kecil ia mengalami keterbatasan fisik, ia mengalami kelumpuhan. Dan untuk mengetahui bagaimana keadaan di sekitarnya, bagaimana keadaan kota tempat ia tinggali, ia hanya selalu mendengar dari cerita mama dan juga papanya. Akan tetapi mama dan papanya dipanggil Tuhan, sehingga Tomo harus diasuh atau dirawat oleh tantenya. Akan tetapi karena keadaan kesusahan yang dialami oleh tantenya, kemiskinan yang dialami oleh tantenya, sehingga tantenya merasa menyesal mengasuh, merawat Tomo, sehingga keluarga mereka harus mengeluarkan uang yang lebih untuk mengasuh, merawat Tomo. Tomo dianggap sebagai beban bagi keluarga mereka, sehingga tante Tomo tidak berlaku ramah kepada Tomo, tidak memberikan senyuman kepada Tomo. Dan akhirnya Tomo sangat merasa kesepian, merasa sendiri. Ia hanya menghabiskan waktunya di kamarnya. Kamar Tomo terletak di tingkat kedua dari rumah tantenya, sehingga ketika ia ingin melihat pemandangan kotanya, ia melihat dari jendela kamarnya. Suatu hari Tomo mendapatkan sebuah koran, dan ketika ia membaca koran tersebut, ia melihat ada sebuah nama, dan diceritakan bahwa pemilik nama tersebut merupakan pribadi yang sangat baik. Dan untuk mengenal siapa pemilik nama tersebut itu melalui Alkitab.
Dan nama tersebut yaitu adalah nama Tuhan Yesus. Tomo sangat penasaran, wah, siapa ini Tuhan Yesus? Seperti apa bentuk Alkitab? Karena Tomo tidak pernah mendengar dan juga mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena mama papanya, tantenya bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dari kecil Tomo tidak pernah mendengar dan juga mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik, karena rasa penasaran, Tomo akhirnya ia memberanikan dirinya untuk meminta sebuah Alkitab kepada tantenya. Akan tetapi ketika Tomo menyampaikan keinginannya tersebut, tantenya menolak dan berkata kepada Tomo, "Kita sangat miskin dan kamu ingin membuang-buang uang hanya untuk membeli sebuah buku yang kuno." Dan akhirnya Tomo merasa kecewa, ia merasa sedih, dan ia memendam keinginannya untuk memiliki sebuah Alkitab itu di dalam hatinya, dan tidak pernah membicarakan lagi keinginannya itu kepada tante dan juga orang-orang yang ia temui. Akan tetapi suatu hari Tomo memiliki seorang teman, dan seringkali temannya ini yang berkunjung menemui Tomo. Akhirnya ia mendengar sebuah langkah kaki yang sangat cepat, dan ternyata teman Tomo tersebut datang mengunjungi Tomo. Akan tetapi kunjungan teman tersebut merupakan kunjungan terakhir kali, karena temannya akan pergi ke kota lain untuk mencari pekerjaan. Tomo sangat merasa sedih karena temannya inilah yang sering mengunjungi Tomo, yang menemani dia. Kemudian temannya berkata kepada Tomo, "Kamu tidak perlu bersedih. Saya memiliki sebuah hadiah untuk kamu. Saya sudah mengumpulkannya sangat lama. Dan melalui hadiah ini kamu bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan." Kemudian Tomo menerima sebuah kotak dan ia membuka kotak tersebut, dan ternyata di dalam kotak tersebut berisi sejumlah uang. Dan akhirnya Tomo teringat keinginannya pada waktu yang lalu, bahwa ia ingin memiliki sebuah Alkitab. Kemudian dia menyampaikan keinginannya kepada temannya dan meminta kepada temannya untuk percaya kepada Tuhan Yesus melalui Alkitab yang ia baca. Kemudian timbul kerinduan di dalam hati Tomo agar orang-orang di kotanya, orang-orang di sekitarnya boleh mengenal siapa Tuhan Yesus itu, boleh mengetahui bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan mengasihi semua orang. Kemudian Tomo berdoa kepada Tuhan Yesus. Ia meminta pertolongan Tuhan Yesus, memberikan jalan agar ia bisa membagikan cerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus menolong Tomo, yang memberikan hikmat kepada Tomo. Tomo mengingat kemudian Tomo ia menggunting setiap kertas tersebut, dan di kertas-kertas ia menuliskan ayat firman Tuhan. Di setiap kertas yang ia gunting, di situ dia tuliskan setiap ayat-ayat firman Tuhan.
Dan kemudian ia membuang kertas tersebut melalui jendelanya dan berharap orang-orang yang lewat di bawah jendelanya boleh membaca kertas-kertas tersebut, boleh mengenal Tuhan Yesus melalui ayat-ayat firman Tuhan yang ia tuliskan. Tomo ia terus berusaha setiap hari menuliskan setiap ayat-ayat firman Tuhan tersebut di kertas, kemudian melempar melalui jendelanya dan berharap ada orang yang membacanya. Kemudian akhirnya Tomo kehabisan kertas dan ia kemudian memilih berkorban. Ia memilih untuk tidak menerima susu. Ia berkata kepada tantenya agar tidak perlu lagi ia diberikan susu, tetapi tantenya boleh menggantikan susu tersebut dengan kertas untuk ia bisa menulis ayat-ayat firman Tuhan. Tomo memilih berkorban, ia memilih untuk tidak menerima susu, tidak meminum susu, melainkan diganti dengan kertas agar ia bisa menceritakan Tuhan Yesus, agar ia bisa membagi ayat-ayat firman Tuhan kepada orang-orang di kotanya. Kemudian suatu hari ada seorang bapak yang datang menemui Tomo. Kemudian bapak itu berkata dan bertanya kepada Tomo, apakah Tomo orang yang selalu melemparkan kertas-kertas yang berisi ayat firman Tuhan setiap hari? Kemudian dengan rasa yang agak takut, Tomo memberanikan diri dan menjawab pertanyaan bapak tersebut dan berkata bahwa benar bahwa dirinya lah yang membuang kertas-kertas, melempar kertas-kertas yang berisi ayat firman Tuhan. Kemudian bapak itu berkata dan berterima kasih kepada Tomo. Ia berkata bahwa ketika ia lewat di depan rumahnya, di depan rumah Tomo, ia baru pulang dari kantornya. Ia pulang dengan rasa jengkel, ia berjalan dengan rasa kecewa, rasa sedih karena ia mengalami masalah di pekerjaannya dan mengira kertas yang mengenai kepalanya itu adalah kotoran burung. Kemudian ia mengambil kertas tersebut dan membuka, dan di situ berisi tentang Tuhan Yesus. Kemudian bapak tersebut ia menyimpan kertas itu di dalam saku celananya dan ia menaiki kereta. Akan tetapi ada rasa penasaran di dalam hati bapak tersebut. Ia mengingat kembali ayat firman Tuhan di dalam kertas tersebut. Kemudian ia mengambil kembali kertas tersebut dan membacanya. Dan akhirnya ia boleh disadarkan, ia boleh mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus untuk hidup bapak tersebut. Dan akhirnya bapak tersebut mengalami pemulihan. Ia boleh terberkati melalui ayat firman Tuhan yang dituliskan Tomo. Kemudian ia berkata kepada Tomo, apakah Tomo mau pindah ke sebuah panti asuhan? Di sana ia akan mendapatkan tempat tinggal yang layak, makanan yang baik, dan juga ada banyak teman-teman yang bisa Tomo ketemui di panti asuhan tersebut. Akan tetapi ketika Tomo berpikir dengan lama, ia akhirnya menjawab pertanyaan bapak itu dan berkata bahwa ia tetap memilih untuk tinggal di kamarnya, untuk tetap tinggal di rumah tantenya. Karena ia mau, ia boleh menjadi berkat, ia boleh menjadi terang bagi orang-orang di kotanya, bagi orang-orang yang lewat di depan rumahnya, bagi orang-orang di sekitarnya. Dan berkata bahwa dokter yang selalu memeriksa keadaannya juga berkata bahwa hidup Tomo tidak lama lagi karena penyakit yang ia alami. Dia ingin di sisa akhir hidupnya ia boleh menjadi berkat, ia boleh menjadi terang bagi orang-orang agar orang-orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Ia mau tetap menulis ayat-ayat firman Tuhan di kertas-kertas yang ia gunting dan ia lempar melalui jendelanya. Akhirnya bapak tersebut menerima keputusan Tomo dan berkata kepada Tomo
bahwa ia meminta izin untuk mengirimkan perawat untuk merawat Tomo dan juga membawakan susu untuk Tomo. Kemudian Tomo berkata bahwa selain susu, apakah perawat itu bisa selalu membawakan dia sebuah kertas agar ia bisa terus menulis ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Akhirnya bapak itu menyetujui permintaan Tomo. Ia pulang dan bapak tersebut memiliki sebuah gudang, dan gudang itu diubahnya menjadi sebuah ruang pertemuan di mana ia mengajak orang-orang belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya setelah beberapa waktu, kertas-kertas yang bertuliskan ayat firman Tuhan itu tidak lagi didapatkan di bawah jendela Tomo, tidak lagi didapatkan dilempari dari jendela Tomo, karena Tomo telah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi melalui hidup Tomo, melalui Alkitab yang ia selalu baca, ketika Tomo meninggal, ia meninggalkan Alkitab tersebut, dan Alkitab tersebut diwariskan kepada anak bapak yang menemui Tomo saat itu. Kemudian melalui Alkitab tersebut, anak bapak itu boleh membaca dan juga mengenal Tuhan Yesus. Dan akhirnya anak tersebut boleh Tuhan ubahkan, boleh Tuhan pakai menjadi seorang misionaris di negara Afrika. Nah adik-adik, cerita ini adalah sebuah kesaksian nyata, sebuah kisah nyata bagaimana anak Tuhan Yesus yang walaupun dalam keterbatasannya, ia bisa membagikan cerita firman Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, seperti kita, seperti Tomo, kita pun juga bisa seperti Tomo menjadi garam dan juga terang bagi orang-orang di sekitar kita, bagi kota kita, kota Makassar. Yang penting kita memiliki kerinduan di dalam hati kita. Kita mau giat, kita mau rindu untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus itu kepada orang-orang. Kita mau rela berkorban seperti Tomo, ia mau rela berkorban. Ia tidak mendapatkan susu lagi, melainkan diganti dengan kertas yang ia tuliskan ayat-ayat firman Tuhan. Nah adik-adik, melalui kisah kehidupan Tomo, kita belajar, kita yang memiliki tubuh yang sehat, kita bisa berjalan, kita bisa menulis, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, tidak kesusahan. Untuk itu mari ayo kita sama-sama memiliki kerinduan, memiliki semangat untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah mungkin adik-adik berkata, seperti apa yang bisa saya lakukan Lase? Kita belajar dari kisah hidup Tomo. Tomo mengetahui siapa Tuhan Yesus itu melalui ia membaca di koran. Kemudian Tomo kembali menceritakan Tuhan Yesus melalui ayat-ayat firman Tuhan yang dia tulis di kertas dan dia lemparkan dari jendelanya. Nah, saat ini pasti adik-adik punya, contohnya salah satu yang bisa kita lakukan, pasti adik-adik punya HP dan pasti punya akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan juga hal-hal lainnya. Kita mungkin biasa tulis status di akun-akun sosial media kita, mungkin kita biasa upload foto atau hal-hal yang lainnya. Nah, melalui akun-akun sosial media kita bisa membagikan ayat-ayat firman Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang yang membacanya boleh terberkati dan Tuhan menolong mereka boleh secara pribadi mengenal Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Itu semua bisa kita lakukan asalkan kita memiliki kerinduan di dalam hati kita, semangat di dalam hati kita untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, saat ini kita mau membaca satu ayat firman Tuhan dan ini akan menjadi ayat hafalan kita. Ayat firman Tuhan terdapat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47.
Kalau sudah dapat semuanya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, ayat firman Tuhan saat ini menjadi ayat hafalan kita dan menjadi pegangan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditentukan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dan membawa keselamatan bagi semua orang. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksi Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik, kita mau menutup firman Tuhan, kita mau menutup ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini. Tuhan, mampukan kami, Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi pemberita-pemberita, saksi-saksi Tuhan, agar semua orang boleh mengalami keselamatan, boleh mengenal Tuhan Yesus dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan. Iman kami terus bertumbuh, kami semakin taat, kami semakin setia, terlebih kami semakin mengasihi Tuhan. Berkati kami juga, biarlah hidup kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh mengasihi keluarga kami boleh taat kepada orang tua kami. Berkati kami dalam pendidikan kami, biarlah kami boleh menjadi